بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua, khususnya nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala amal kebajikan, khususnya pada subuh hari ini Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita adalah sambungan dari kajian beberapa minggu yang lalu, yaitu perjalanan menuju negeri akhirat. Dan semalam sudah sampai pada pembahasan as-sirat, ya, pembahasan as-sirat, melewati jembatan, ya. Jadi pengadilan ataupun hisab sudah ditegakkan. Setelah itu ada mizan, ya, timbangan daripada amal. Seluruh daripada amal manusia ditimbang, perkataannya, perbuatannya ditimbang. Kemudian setelah itu orang-orang kafir yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dikumpulkan, kemudian mereka digiring oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala dari malaikat-malaikatnya menuju ke tempat yang paling sengsara, yaitu ke dalam neraka. Untuk satu persatu mereka dilemparkan. Adapun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang beriman, ya, baik itu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat sebelum beliau, mereka berkumpul setelah mereka dihisab,
setelah mereka diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan wujud daripada betisnya, ya, wujud daripada betisnya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka seluruh daripada hamba-hamba Allah yang beriman, seluruh daripada hamba-hamba Allah yang beriman, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang munafik. Kecuali orang-orang munafik, mereka tidak mampu bersujud. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia mereka, ibadah mereka, amal mereka hanyalah dusta semata-mata, bukan dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya'an wa sum'atan, disebabkan karena untuk dilihat oleh manusia, dinilai oleh manusia, dipuji oleh manusia. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang beriman ini kemudian mereka berjalan, ya, berjalan ke satu tempat yang sangat gelap gulita, ya, yang tidak ada satupun cahaya kecuali cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Ada yang cahayanya sebesar gunung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang cahayanya hanya sebesar jempolnya saja, jempol kakinya saja, kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup. Itulah cahaya daripada orang-orang munafik, yang mana mereka ketika berjalan, ya, bersama-sama, awalnya mereka berjalan bersama-sama orang-orang beriman, namun tiba-tiba saja terdapat hijab yang membatasi antara orang-orang beriman, ya, orang-orang saleh yang beriman, orang-orang mukmin, dengan orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang beriman mereka berdahulu berjalan, ya, berjalan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah mereka di tepi jurang api neraka, wal iyadu billah. Mereka semua menyaksikan neraka tersebut. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti ia akan melewatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tursalul amanatu war rahim. Ketika manusia melewati sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, tursalul amanatu war rahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan amanah dan rahim. Apa itu amanah? Apa itu rahim? Amanah adalah merupakan satu kata yang abstrak, ya. Amanah adalah satu kata yang abstrak, yang tidak terlihat, yang ketika hidup di dunia ia ada pada diri manusia. Namun hal tersebut nanti akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amanah tersebut akan dinampakkan oleh Allah dalam wujud makhluk, yang mana ia nanti akan berada di sisi kanan dan juga kiri orang-orang yang melewati sirat tersebut. Tursalul amanatu war rahim. Begitu juga dengan rahim. Subhanallah. Rahim di sini maksudnya adalah silatur rahim. Amalan silatur rahim, menyambung tali kekerabatan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anaknya, kemudian antara seseorang dengan pamannya, dengan keponakannya, dengan pamannya, memerinaknya, dan lain sebagainya. Maka dua perkara ini akan menanyakan kepada orang yang lewat tersebut, apakah orang yang lewat tersebut benar-benar melaksanakan dua perkara ini ketika hidup di dunia. Tursalul amanatu war rahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dilepaskan amanah dan juga rahim. Amanah di sebelah kanannya dan juga rahim sebelah kirinya, ya. Amanah sebelah kanannya dan rahim sebelah kirinya. Dan ia pun melewati sirat. Ketika ia hendak memulai melewati sirat tersebut, fataqumani janabatai sirat yaminan wa shimalan, maka dua perkara ini, amanah dan rahim ini, akan berdiri tegak di sebelah sisi kanan dan juga kirinya, dan ia akan meminta pertanggungjawaban terhadap hal tersebut. Subhanallah.
Pertanyaannya kemudian, kenapa jadi kok dua ini saja yang diwujudkan oleh Allah ketika seorang hamba melewati sirat tersebut? Kok tidak sholat, kok tidak puasa, kok tidak zakat dan lain sebagainya? Maka kata para ulama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, li'idhami amrihima wa kibari mauqi'ihima, karena perkara ini sangat besar. Artinya apa? Artinya hendaknya seorang manusia memperhatikan dua masalah ini. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, apapun bentuk amanah tersebut. Harta adalah amanah, anak adalah amanah, keluarga adalah amanah. Seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat itu adalah amanah. Orang menitipkan sesuatu kepada kita, amanah. Orang menitipkan harta kepada kita, itu adalah amanah. Barang yang kita pinjam dari orang lain, itu adalah amanah. Seluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia, itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ketika kita melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, maka amanah tersebut akan membantu kita dalam menyeberang sirat tersebut. Tursalul amanatu war rahim fatuqumani jambatai as-sirati yaminan wa shimalan. Jadi amanah dan rahim juga seperti itu. Rahim juga dalam wujud yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang melewati itu pasti akan melihatnya, melihat dan juga menyaksikannya. Apakah bentuknya seperti manusia? Wallahu alam, kita kada tahu. Yang jelas ujar Nabi, amanah dan rahim akan berada di sisi kanan dan juga kiri orang yang melewati sirat tersebut, dan kedua-duanya akan minta pertanggungjawaban terhadap kita. Rahim juga seperti itu, dia akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah Anda telah menyambung silaturahim ketika hidup di dunia? Apakah Anda telah melakukan perbuatan baik terhadap handai taulan kekerabatan terhadap kerabat-kerabat Anda? Maka ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak melaksanakan hak daripada kedua perkara ini, maka niscaya ia akan meninggalkan kita dan kita akan menyeberang seorang diri. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungan dari hadis ini, fayamurru awwalukum kal barqi, maka orang yang pertama melewati seperti kilat. Alam tarau ila al barqi kaifa yamurru wa yarji' fi tarfati ain. Maka tidakkah kau menyaksikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kilat tersebut bagaimanakah ia muncul dan juga kembali, muncul dan juga kembali, begitu cepatnya, sekejap mata. Thumma kamarrir rihi, kemudian ada lagi orang yang melewati seperti kecepatan angin yang bertiup dengan kencang. Thumma kamarrit tayri, ini tingkatan daripada orang yang melewati sirat tersebut. Thumma kamarrit tayri, kemudian ada lagi orang yang melewati sirat bagaikan kecepatan seekor burung yang paling cepat. Wa shaddir rijali tajri bihim a'malukum, ada juga orang yang melewati sirat tersebut bagaikan kecepatan laki-laki yang berlari. Tajri bihim a'malukum, yang akan menjalankan mereka itu adalah amal-amal mereka, amal saleh mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirati yaqul rabbi sallim sallim, dan nabi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'imun 'ala as-sirat, ia berdiri tegak sebelum menyeberang sirat. Semuanya akan menyeberang sirat. Para nabi, ya, orang-orang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melewati sirat tersebut. Qa'imun 'ala as-sirat yaqul rabbi sallim sallim, ya rab, selamatkanlah ya rab. Ketakutan luar biasa, luar biasa. Subhanallah. Ketakutan terhadap neraka ini dikatakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Lau anni bainal jannati wan nar, seandainya kata beliau, kata Uthman bin Affan, seorang sahabat yang mulia, salah satu khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Seandainya, kata beliau, anni bainal jannati wan nar, seandainya aku berada di tengah-tengah antara surga dan juga neraka, la adri ila ayyatihima yu'maru bi, dan aku tidak tahu di manakah nanti aku masuk, apakah ke surga kah ataupun ke neraka kah.
lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam ila ayyatihima asir. Maka niscaya aku akan memilih untuk menjadi debu saja, kata beliau. Seandainya aku berada di tengah-tengah antara surga dan juga neraka, dan aku kada tahu apakah aku akan terjerumus ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, atau masuk ke dalam surga, kada tahu Jasidin, kada tahu lagi, belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lebih memilih menjadi debu saja, Jasidin, saking takutnya kepada neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, beliau menangis. Lalu ditanya oleh murid-murid beliau, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abdullah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salah satu ayat Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada satupun dari kalian kecuali ia pasti akan melewati di sirat yang membentang di atas neraka tersebut, dan itu adalah ketentuan yang pasti, ujar Allah. Hatman maqdiya, ketentuan yang pasti, tidak mau tidak, pasti akan melewati sirat tersebut. Faqad alimtu anni waridun nar, dan aku tahu bahwa sesungguhnya aku pasti akan melewati api neraka tersebut. Sesungguhnya aku pasti melewati api neraka tersebut. Walakin la adri kaifa as-sadru ba'da al-wurud. Namun aku tidak tahu apakah diriku selamat ketika melewati. Sahabat Nabi yang keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah keimanannya, namun ketakutannya kepada neraka luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyeberanglah orang-orang di atas sirat tersebut, yang panjangnya disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, balagana anna as-sirat, telah sampai kepada kami bahwa sesungguhnya jembatan sirat, jembatan sirat itu panjangnya, kata beliau, 15.000 tahun perjalanan. 15.000 tahun perjalanan. Jadi ulun coba menghitung dengan kecepatan. Kalau bahari itu perjalanan itu ngarannya perjalanan dengan kuda. Jadi kecepatan kuda dihitung dengan perjalanan 15.000 tahun. Itu kurang lebih, itu jauhnya itu 6,4 miliar kilometer kurang lebih kalau perjalanan dengan kuda. Itu kecepatan dengan kuda, subhanallah, 6,5 miliar kilometer. Ya, berapa sampainya itu? Berapa tahun hanya sampai? Kalau kecepatannya seperti kecepatan kilat, maka itu kurang lebih diperhitungkan kurang lebih sekitar 2,5 hari akhirat. Sampai 2,5 hari akhirat. Berapa itu? 2,5 hari itu kurang lebih berapa itu? 1 hari sama dengan 1000 tahun lah. Itu mau kecepatannya kilat 2000 tahun, subhanallah. Apalagi munnya merangkak lah. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaji'ar rajul, hingga ada seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia menyeberang tersebut ia tidak mampu untuk berjalan. Kenapa? Karena yang menjalankan ini adalah amalannya ketika hidup di dunia. Fala yastati'u sayr illa zahfan. Dia tidak mampu berjalan kecuali hanya merangkak tunggal dikitan. Fanajin musallam, maka di antara orang-orang yang menyeberang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang, ada 3 golongan. Golongan pertama, najin musallam, dia selamat sampai ke seberang. Najin musallam. Wa najut, terdapat banyak pengait, subhanallah. Najin makhdush wa maqdusun finnar.
Dan ada lagi golongan ketiga, yaitu orang yang terlempar ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ke seberang. Selamatlah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat. Dan masuklah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai ke seberang, mereka berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Al-Qantarah. Apa itu Qantarah? Qantarah ini adalah merupakan jembatan juga, sama jembatan. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Qantarah ini adalah merupakan jembatan yang tersendiri daripada sirat. Jembatan tersendiri daripada sirat. Kalau sirat itu jembatannya lebih halus daripada rambut, ya. Kalau Qantarah ini jembatan luas. Karena di sana berkumpul manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selamat menyeberang di atas neraka, maka mereka berkumpul di Qantarah. Di Qantarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yakhlusul mu'minuna minan nar, maka selamatlah orang-orang beriman menyeberang sirat tadi. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Fayuhbasuna ala al-qantarah, lalu mereka tertahan. Tertahan di sebuah tempat yang disebut dengan Qantarah, antara surga dan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi pada mereka di Qantarah tersebut? Fayuqtassu li ba'dihim min ba'din madzalim, maka terjadilah kisas antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang beriman. Sesama orang-orang beriman, ketika di dalam hati mereka ada ghil, ada dengki terhadap saudaranya, ada dendam terhadap saudaranya, ada hasad, iri terhadap saudaranya, ya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang pertama adalah di padang mahsyar. Padang mahsyar sebelum menyeberang sirat, sebelum manusia melewati tempat yang gelap tadi. Padang mahsyar ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditegakkannya kisah yang pertama, kisah antara sesama manusia, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penduduk surga dan juga penduduk neraka, ya. Tapi ketika sampai di Qantarah ini, sampai ke seberang, maka ini hanya sesama orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Wa yuqtassu li ba'dihim min ba'din madzalim, maka segala kezaliman sesama mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ketika hidup di dunia akan dibayar di situ, ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si fulan akan diberikan kepada si fulan yang ia zalimi. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si fulan akan diberikan kepada si fulan yang ia zalimi, sampai seberatan kebaikannya habis. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qantarah ini adalah merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia-manusia yang di dalam hatinya masih ada penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin, dan kami cabut penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati manusia, dengki, hasud, sakit hati, cemburu, ya, suami istri, ya. Karena nanti di surga nanti seorang laki-laki akan memiliki istri yang banyak. Jadi cemburu itu akan dicabut nanti. Cemburu dari seorang wanita itu akan dicabut. Jadi kita ada lagi boleh cemburu, misalnya pengen bermadu di dunia, itu cemburuan. Itu pasti sudah
itu Pak pasti sudah. Tapi kalau di sana dijamin kada ada lagi cemburu, kada ada lagi cemburu karena sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat cemburu tersebut. Fa yuqtassu li ba'dihim min ba'din madzalim, segala kezaliman antara sesama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dibayar di kantarah tersebut. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga manakala hati mereka itu bersih, mengkilap. Ya. Maka apakah bersihnya wallahu alam kita kada tahulah. Inilah yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza hudzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Ketika hati mereka mengkilap bersih, tidak ada lagi penyakit-penyakit hati, dengki, hasud, dendam dan lain sebagainya, tidak ada lagi, lalu mulailah mereka digiring menuju ke surga. Subhanallah, surga yang bau harumnya tercium dari jarak 500 tahun perjalanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 500 tahun perjalanan tercium bau surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, fa walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. La ahaduhum, salah seorang dari mereka, la ahaduhum, salah seorang dari mereka, ahda bimanzilihi fil jannah bimanzilihi kana fid dunya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempat rumahnya, kediamannya di surga daripada kediamannya di dunia. Subhanallah. Padahal kita belum melihat surga, belum pernah ke sana, tapi kenapa bisa lebih tahu daripada rumah kita di dunia? Subhanallah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tidak mungkin itu pasti terjadi di sana. Sesuatu yang tidak masuk akal di dunia itu pasti terjadi di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun digiring oleh siapa? Oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Para anbiya Allah Subhanahu wa taala kemudian diikuti oleh umat-umat mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Mereka digiring, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bayangkanlah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, amin ya rabbal alamin. Lalu digiringlah, ujar Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perjalanan menuju surga tersebut mereka sudah mencium bau surga. Subhanallah. Dari kantarah tadi digiring menuju ke surga. Hatta idza ja'uha, sehingga manakala mereka sampai ke depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, lalu mereka tertahan di depan pintu surga tersebut. Disinilah makna daripada waw di dalam ayat ini, karena sebelumnya ketika menjelaskan tentang neraka Allah tidak menyebutkan huruf waw ini. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, terhadap penduduk neraka ketika mereka sampai ke pintu neraka, maka pintu neraka otomatis terbuka sendirinya. Kemudian setelah mereka masuk, terlempar ke dalamnya, lalu tertutup kembali secara otomatis. Nah, ini tidak berlaku bagi surga. Ketika para calon penduduk surga ini sampai ke depan pintu surga, mereka tertahan di depan pintu surga, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena pintunya tertutup. Tertutup. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang berkumpul di depan pintu surga yang 8, yang satu pintu surganya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
besar daripada satu pintu surga itu adalah antara ujung kanan dan juga ujung kirinya itu 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang disebutkan antara Madinah dan Hajar, kata Nabi. Hajar itu salah satu provinsi di Arab Saudi. Jaraknya kurang lebih 1000 km dari kota Madinah. Jadi lebar daun pintunya itu adalah 1000 km. Dalam riwayat ini disebutkan 40 tahun perjalanan. Jadi ada dua riwayat. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang besarnya pintu surga, satu pintu surga. Dan pintu surga itu ada 8. Ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad dan lain sebagainya. Ada 8 pintu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tertahan di depan pintu surga. Sudah mencium bau surga, subhanallah, rindu hendak masuk ke dalam surga. Lalu mereka meminta kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, tolong kami bukakan pintu surga. Bukakan pintu surga. Nabi Adam alaihissalam tidak bisa. Sebagaimana halnya ketika di padang mahsyar mereka minta kepada para anbiya Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi tersebut agar memohon kepada Allah menentukan nasib mereka diapakan di padang mahsyar. Begitu juga ketika mereka berkumpul di depan pintu surga, tidak bisa masuk ke dalam surga disebabkan karena pintunya masih tertutup. Minta kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Adam, tidak bisa. Ujar Nabi Adam, pergi engkau kepada Nuh. Pergi kepada Nabi Nuh, meminta syafaat kepada Nabi Nuh, tidak bisa juga. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa. Kepada Nabi Musa, begitulah seterusnya. Seluruh anbiya Allah Subhanahu wa taala mereka datangi untuk membukakan pintu surga, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke salah satu pintu surga tersebut. Wa yatrukul baba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengetuk pintu surga. Subhanallah, mengetuk pintu surga. Nah, kayak apa ketukannya wallahu alam gak ada tahu. Apakah seperti kita tok 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 tok, wallahu alam gak ada tahu. Yang jelas Nabi yatruku, kalimat yatruku, yatruku mengetuk, ya, mengetuk pintu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga tersebut, terdengarlah suara dari dalam surga. Siapakah ia? Khazinul jannah. Ia adalah merupakan yang menjaga surga, malaikat penjaga surga yang disebut dengan Ridwan alaihissalam. Malaikat Ridwan alaihissalam. Lalu malaikat Ridwan bertanya, Man anta? Man anta? Siapa engkau? Berarti malaikat Ridwan kada kenal dengan Nabi. Bukan kada kenal, belum pernah melihat juga. Belum pernah melihat. Man anta, siapa engkau? Siapa engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang penuh dengan tawadhu. Tidak membanggakan kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Nabi tidak mengatakan ana Nabiullah, aku Nabi Allah, atau ana Rasulullah, aku tidak. Nabi tidak membanggakan kedudukan beliau di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ana Muhammad. Ini adalah bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia tawadhu, subhanallah, sampai ke akhirat beliau tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Namun sebaliknya, barang siapa yang tinggi, merasa hebat, merasa sombong dan lain sebagainya, maka Allah akan merendahkannya. Itulah kamus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaidah dalam kehidupan yang harus kita pegang. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu ketika hidup di dunia, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka apa kata malaikat Ridwan? Ya Muhammad, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Wahai Muhammad, kata malaikat Ridwan alaihi salam, bika umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membukakan pintu surga pertama kali kecuali hanya kepada engkau.
Nah, lalu setelah itu terbukalah pintu surga. Terbukalah pintu surga yang besarnya luar biasa tadi, 40 tahun perjalanan. Terbukalah, sedikit demi sedikit terciumlah bau harum yang luar biasa. Subhanallah. Tambah rindu terhadap surga tadi. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, apabila engkau melihat di dalam surga, kata Allah, thamma ra'aita na'iman, maka engkau akan lihat di dalamnya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, wa mulkan kabira, dan sebuah kerajaan yang besar. Masing-masing dari hamba Allah diberikan kerajaan yang besar. Masing-masing hamba Allah diberikan kerajaan yang sangat besar. Wa mulkan kabira. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah manusia-manusia, masuklah Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menginjakkan kaki di dalam surga pertama kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang, melihat ke neraka. Ya Rabb, wahai Rabb, ternyata masih ada umatku yang berada di neraka, ya Rabb. Rasulullah ingat kepada umat Sidin. Kadap urun Sidin masuk ke dalam surga tanpa membawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Aku pun sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi ummati ummati. Ya Rabb ummati ummati. Rasulullah mengingat kepada umat beliau. Ya Rabb ummati ummati. Sidin karena masuk ke dalam surga, tapi ingat kepada umat beliau yang berada di neraka, yang dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhrij min ummatika man kana fi qalbihi mithqala dinar min iman." Wahai Muhammad, keluarkanlah di antara umatmu yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar dinar, 1 dinar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke neraka, mengeluarkan umat beliau yang disiksa di dalam neraka, namun di dalam hatinya ada iman sebesar 1 koin dinar. Maka dikeluarkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Kemudian setelah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada umat beliau yang tertinggal lagi. Lalu beliau sujud lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb ummati ummati." Wahai Rabbku umatku ya Allah. Ya Rabb umatku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhrij min ummatika man kana fi qalbihi mithqala nisfi dinar min iman." Wahai Muhammad, keluarkanlah umatmu yang di dalam hatinya terdapat 1/2 dinar daripada iman di dalam hatinya. Kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka niscaya masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menuju ke neraka, mengeluarkan umat beliau yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun hanya sebesar 1/2 dinar. Namun ternyata masih ada lagi umat beliau yang tersisa, masih banyak lagi umat beliau. Maka kembali Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi ummati ummati." Ya Rabbku umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah berfirman, "Ya Muhammad, akhrij min ummatika man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman." Wahai Muhammad, keluarkanlah di dalam neraka tersebut umatmu yang ada di dalam hatinya iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Subhanallah. Maka Rasulullah pun mengeluarkan umat beliau yang berada di dalam neraka dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan neraka tersebut, ada seorang umat
ada seorang laki-laki yang ingin mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseret oleh malaikat Allah. Wasallam memandang kepada laki-laki tersebut, ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah, kenapa diseret ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut sepeninggalmu. Dia adalah orang-orang yang melakukan bid'ah, yang mengubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, suhkan, berjauh. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Malaikat Allah juga memberikan syafaat. Orang-orang salih, para awliya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Anak kecil, bayi yang meninggal dunia sebelum akil balik, itu juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Subhanallah, orang tuanya yang masuk ke dalam neraka. Kemudian Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat di waktu-waktu genting yang luar biasa ini. Ia akan memberikan syafaat. Kemudian puasa juga akan memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya dengan ikhlas. Subhanallah. Maka anbiya yashfa'un wal malaikatu yashfa'un. Allah pun berfirman, para anbiya semuanya memberikan syafaat. Malaikat-malaikatku, ujar Allah, memberikan syafaat. Orang-orang saleh memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid memberikan syafaat. Maka wa baqiya syafa'atu arhamir rahimin. Yang tersisa sekarang adalah syafaat Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu syafaat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan genggamannya ke dalam neraka. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal kebaikan, namun di dalam hatinya ada kalimat tauhid la ilaha illallah dalam jumlah yang sangat banyak. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sebuah sungai, ya, di tepi atau di samping daripada pintu surga. Sungai yang disebut dengan Nahrul Haya, kata Nabi, sungai kehidupan. Kondisi yang sangat mengenaskan, tubuh mereka hitam legam seperti arang, hitam legam. Kemudian diangkat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dhabair, bagaikan orang yang mengangkat mayat-mayat yang tergeletak di jalanan. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Kemudian mereka kembali tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai yang subur. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh penduduk surga jahannamiyun, ya, jahannamiyun, penghuni jahannam yang terakhir dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bagaimanakah sifat dan juga kenikmatan di dalam surga tersebut? Insyaallah akan kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.